Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Novianto. Jadi pada pertemuan kelima ini kita akan ngebahas tentang equijoin. Jadi kalau equijoin itu biasanya digunakan untuk menggabungkan atau menjoin, dimana joinnya itu dua table atau lebih di saat kita butuh data dari satu table. Maksudnya saat kita butuh membutuhkan data lebih dari satu table. Nah, terus biasanya untuk equijoin ini membutuhkan syarat, yaitu misal di table A itu sebagai primary key, maka di table kedua yaitu harus ada foreign key-nya. Mungkin kalian udah belajar di database tentang primary key dan foreign key-nya. Dan kemudian kalau untuk bentuk umumnya seperti ini, menggunakan perintah select tetap. Di select pertama table 1 dot nama kolomnya, kemudian table 2 dan nama kolomnya dari table 1 dan table 2, di mana table 1 dot kolom 1 sama dengan table 2 dot kolom 2. Nah, untuk perintah di mananya ini kita memerlukan primary key dari foreign key. Misalkan di table 1 kolom 1 ini primary key, maka di table 2 kolom 2 ini harus jadi foreign key. Mungkin kalian bakal lihat deh nanti contohnya gimana. Kemudian ini untuk menggabungkan perintah tabel, jadi ini langsung menggabungkan dua tabel menggunakan perintah join on. Lanjutnya di sini ada perintah dengan operator AND. Jadi misal kita mau menggabungkan tabel 1 dan tabel 2, tapi kondisinya itu ada dua macam. Misal kolom satunya itu harus sama dengan kolom 2, kemudian kolom 3-nya itu harus sama dengan kolom 4. Kemudian di sini menggunakan alias, jadi kita bisa mengaliaskan nama tabel. Misal nama tabel itu terlalu panjang, kita aliasin jadi A, B, C, D dan seterusnya, terserah kalian. Dan kemudian di sini kita bisa menjoinkan lebih dari dua tabel, ya, seperti 3 tabel. Yang penting kondisinya itu terpenuhi. Nah, langsung aja ke contohnya ya. Jadi untuk perintah join ini kalian memerlukan 3 buah tabel di sini, yaitu tabel produk, customer, dan sales. Nah, untuk ketentuan kayak tabel isinya itu apa aja atributnya, nanti bakal saya kirim codingannya ke activity kalian. Jadi di sini intinya kalian bakal ada 3 buah tabel, yaitu tabel customer. Di sini kita bakal nginput 5 buah data ke dalam tabel customer, ya. Bisa kalian lihat sendiri. Kemudian kita juga bakal nginput data ke dalam sebuah tabel produk. Terserah kalian mau nginput 4 atau 5 juga boleh. Dan kemudian di sini kita bakal menginput data ke tabel sales. Di sini perlu kalian lihat di tabel sales nanti itu nih. Tabel sales itu bakal ada customer ID. Nah, untuk customer ID ini kalian samakan dengan yang ada di tabel customer. Jadi tabel sales ini bakal nyimpen data penjualan dari si ID dari customer tersebut. Dan juga untuk produk ID ini harus ada ataupun harus sama seperti yang ada di produk ID di tabel produk. Jadi misal customer ID di tabel customer itu sebagai primary key, maka di tabel sales ini sebagai foreign key. Nah, ini yang kita perluin untuk menggabungkan dua tabel ini. Kemudian kita lihat di tabel produk ini ada produk ID. Di sini itu kan sebagai primary key. Nah, produk ID di tabel sales ini sebagai foreign key. Jadi dengan kondisi tersebut kita bakal bisa ngabungin antara tabel produk dan tabel sales. Langsung aja deh contohnya tanpa berlama-lama. Nah, yang pertama itu di sini saya akan menggabungkan dua buah tabel, yaitu tabel customer dan tabel sales. Di sini saya itu memanggil kolom customer ID, customer name, city, sales order, dan ship mode dari tabel customer dan tabel sales. Di mana customer ID yang ada di tabel customer dengan customer ID yang ada di tabel sales itu nilainya sama. Langsung aja coba kita run. Nah, nanti dia bakal nampilin tabel kolom yang kita panggil, yaitu customer ID, customer name, city, order date, dan ship mode. Jadi perintah ini dia bakal manggil
customer ID-nya ini yang sama. Jadi kalau misalkan ada customer ID di tabel customer dan customer ID di tabel sales ini berbeda, dia nggak bakal dipanggil. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita bakal ke perintah join. Jadi di sini kita bakal manggil semua tabel dari tabel produk di join dengan tabel sales on. Nah, perintah on ini benar seperti perintah where. Jadi di mana produk ID yang ada di tabel produk itu harus sama dengan produk ID yang ada di tabel sales. Kalau kita run, nah di sini produk ID, kategori, product name, order line, order ID, order date, ship mode, customer ID, produk ID, dan sales. Jadi dia ini bakal manggil semua tabel yang ada di memanggil semua kolom yang ada di tabel produk dan juga tabel sales, dan bakal kita tampilin seperti itu. Nah, di sini itu kan ada produk ID 4 yang enggak muncul ya, karena ketika saya input di sini di tabel customer saya enggak masukin di tabel sales saya enggak masukin produk ID nomor 4 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bakal contohin menggunakan inisial. Jadi di sini saya inisialkan tabel customer itu sebagai C, tabel sales itu sebagai SA, dan tabel product itu sebagai P. Di sini saya bakal manggil kolom dari 3 tabel yang berbeda, yaitu kolom customer name, kolom ship date, ship mode, dan product name. Dimana si customer ID ini yang ada di kolom customer dan customer ID yang ada di kolom sales itu harus sama, dan produk ID yang ada di tabel sales dan produk ID yang ada di tabel produk itu juga harus sama. Jadi dia bakal manggil data berdasarkan kondisi tersebut. Coba saya run. Nah, jadi seperti ini. Dia bakal nampilin nama, ship date, ship mode, dan product name-nya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk materi minggu ini. Kalau misalkan kalian masih bingung, mohon maaf ya. Kalian bisa tanya lagi ke saya pas ketika Gmeet, ataupun kalian tanya via WA. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kurangnya penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.